Malam, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lama kita tidak bertatap muka, kita tidak bertegur sapa secara face to face, kita tidak bersalaman, tapi saya yakin keeratan kita, hubungan kita tetap terjalin dengan baik. Betul Bapak Ibu sekalian? Khususnya hubungan kita dengan Tuhan di masa kita tidak bisa kemana-mana. Ini kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama bersehati kita berdoa. Kita akan naikkan pujian saat malam hari ini kami datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sungguh hanya syukur yang layak kita berikan kepada Tuhan kita. Saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tak kala kami benar-benar datang di hadapan-Mu, seperti pujian yang kami naikkan ini, bahwa kami mau mengucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Kondisi semua manusia
mencekam ketakutan karena virus corona ini Tuhan. Ini membuktikan kepada setiap kami bahwa Engkau lah satu-satunya yang bisa memberikan kami pengharapan. Engkau satu-satunya yang mampu membawa kami keluar dari ketakutan ini. Engkau satu-satunya yang memberikan kami kekuatan sehingga kami berani menghadapi masa depan. Oh Tuhan, tolonglah kami, setiap diri kami yang datang di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan bersandar kepada Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Berkenan Tuhan berada di tempat ini bersama-sama dengan kami, mendengarkan puji-pujian kami, dan kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu, dan juga kami mau berlutut di hadapan-Mu, menaikkan beberapa doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya ada renungan singkat yang dibawakan oleh Lao Si Pince. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa melalui online sama-sama melayani Tuhan, sama-sama ibadah. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini, meskipun kita tidak bisa sama-sama ibadah di gereja, tapi bersyukur kami bisa melalui online. Kita tetap bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini kami mau dengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, supaya apa yang diberitakan adalah kebenaran-Mu sendiri, sehingga Bapak Ibu yang dengar mereka bisa ngerti dan bisa lakukan firman-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita lihat sebagian firman Tuhan di Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 22a. Filipi 1 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya di ayat 21, kenapa Paulus berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita simak di Kisah Para Rasul 9, ternyata di situ satu hari Paulus ke kota Damsyik, dia meminta surat kepada imam besar supaya dia bisa punya kuasa yang lebih kuat, bisa membasmi orang Kristen, bisa membunuh ya orang Kristen, nangkap mereka masuk penjara. Dan juga dia ingin agama Kristen itu dihapuskan, ditiadakan di Israel. Tetapi tidak sangka ketika di pertengahan jalan Damsyik, dia jumpa Yesus yang selama ini dia yang aniaya itu. Ternyata Yesus yang dia aniaya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dia adalah Tuhan. Di satu Paulus sangat ketakutan, dia kaget, dia menyesal, dan dia bersujud meminta ampun kepada Tuhan. Dia mengaku dosa dan dia bertobat. Dan saat itu dia mau percaya Tuhan Yesus jadi juru selamat dia pribadi. Dan mulai hari itu hidupnya juga sudah berubah. Dari seorang yang tukang bunuh orang Kristen, berubah jadi seorang misionaris yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia kemana-mana dia memberitakan Injil, dan luar biasanya dia mengatakan, celakalah kalau aku tidak memberikan Injil keselamatan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus begitu rindu dan harap seluruh umat dunia bisa mau percaya terima Tuhan Yesus jadi juru selamat mereka dan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Setelah itu Paulus sudah giat mulai memberitakan Injil. Waktu Paulus memberitakan Injil, dia juga banyak mengalami kesulitan, penderitaan. Ya, dia ditolak, disiksa, dianiaya, sampai dia dimasukkan ke dalam penjara karena memberita Injil. Tapi Paulus tidak putus asa. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Malah di dalam penjara bagi Paulus adalah kesempatan baik untuk dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara yang berdosa itu. Maka Paulus di dalam penjara sangat sukacita. Dia bisa memuji, menyembah Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang berdosa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hanya kehidupan di bumi yang mereka miliki. Maka tidak heran harapan mereka, tujuan mereka yaitu giat terus mengejar harta benda, kekayaan, nama, kedudukan, kuasa, seluruh kenikmatan dunia mereka meraih. Itu tujuan mereka. Tetapi bagi Paulus, seluruh tujuan hidup dia ialah dia mau banyak membawa jiwa supaya mereka diselamatkan. Dengan berani dia memberitakan Injil dan dia mau hidup seperti Kristus. Kemanapun dia ada, dia mau beritakan Injil. Tetapi dan mengatakan dengan penuh iman, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang hidup Paulus, dia mau hidup bagi Tuhan. Mati adalah keuntungan bagi dia. Meskipun dia harus mati syahid, bagi dia adalah keuntungan. Karena dia sendiri sudah diselamatkan dan banyak orang dia sudah diselamatkan juga. Karena dia sudah banyak berbuat. Banyak jiwa sudah dimenangkan oleh Paulus. Inilah firman Tuhan malam hari ini kita mendengarin begitu Paulus berani mengatakan, inilah alasannya Paulus berani mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini. Melalui online kita bisa memuji, menyembah-Mu, dan juga kita sudah dengar kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong setiap umat-Mu yang sudah diselamatkan. Kita tidak hanya sendiri diselamatkan. Kami mau teladan seperti Paulus, mau hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi, yang masih ada di luar pintu keselamatan. Mungkin mereka adalah orang tua kita, saudara kita, istri atau suami kita yang kita kasihi, anak cucu kita, sesama kita, sahabat kita, atau tetangga kita. Bapak Ibu, apalagi saat ini ada virus corona yang melanda dunia, sehingga kita lihat banyak sekali orang mereka ketakutan, mereka kecewa, mereka khawatir, mereka cemas, mereka begitu bingung dan mereka begitu stres. Sepertinya kematian yaitu virus corona bisa kapan aja merebut nyawa mereka. Karena mereka belum siap hati, karena mereka belum ada pegangan. Mari Bapak Ibu, bagi kita yang sudah selamat, kita mau beritakan Injil
keselamatan kepada mereka. Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera, dalam Kristus ada harapan, dalam Kristus ada keselamatan yang kekal. Jadi kita jadi orang Kristen, kita bukan hanya sudah bertumbuh di dalam Kristus, sudah berbuah dalam hidup, berubah dalam hidup, dan kita mau berbuah banyak, bawa jiwa banyak diselamatkan. Amin. Tibalah saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Rekan-rekan, mari kita belajar seperti pemazmur yang mengatakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Apapun yang dia rasakan, dia katakan kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti pemazmur. Kita katakan seluruh apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tata Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Kau menghiburkanku dengan kasih-Mu. Ku bersandar kasih Tuhan. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, Kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku.
Bapak Ibu, kita akan mengambil sikap berdoa. Saya di sini posisinya lagi berlutut. Kalau Bapak Ibu bisa berlutut, Bapak Ibu berlutut. Kalau yang tidak bisa, duduk saja, nggak apa-apa. Mari kita naikkan pokok doa pertama kita tentang pemerintah kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon Tuhan memelihara, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita, pemerintah pusat, Pak Jokowi, para menteri sekalian, para pemimpin daerah, kiranya mereka semua bisa bekerja sama dengan baik sehingga program-program dan juga langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita akan sama-sama buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Tetapi di rekaman ini saya tidak berdoa secara dengan suara terbuka, tapi Bapak Ibu di rumah Anda buka suara, Anda katakan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang kedua, kita berdoa untuk siapapun dia yang karena virus corona ini, karena pembatasan sosial berskala besar ini, kehidupan mereka terkena dampak. Mungkin mereka penghasilannya berkurang setengah, atau mungkin mereka sama sekali sekarang tidak punya penghasilan. Mereka tidak bisa bekerja lagi karena terjadi PHK. Kita juga mengingat untuk perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, mereka bisa mengatur dengan baik sehingga opsi PHK karyawannya adalah tindakan yang terakhir. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita sehati berdoa untuk masalah ini sehingga Tuhan melalui tangan-tangan kita, melalui orang-orang kita menolong mereka yang terkena dampak serius dari virus corona ini. Kita sama-sama buka suara berdoa.
Pokok doa yang ketiga, kita sama-sama berdoa untuk para dokter, para tenaga medis yang mereka harus berjuang di rumah sakit untuk memberikan perawatan, menyembuhkan para pasien-pasien yang terkena virus corona. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menjaga mereka, mencukupkan segala kebutuhan APD yang mendukung pekerjaan mereka. Kita berdoa juga untuk para tenaga medis yang mendukung para dokter. Kiranya Tuhan memberikan semua mereka kesabaran, kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kita mengingat mereka, kita menaikkan doa ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak Ibu, pokok doa yang keempat sekali lagi masih juga tentang pandemi COVID-19 ini. Kita sekali lagi berdoa memohon Tuhan kiranya memberikan inspirasi kepada para ilmuwan, para dokter yang mereka mendedikasikan diri mereka untuk mencari obat, mencari vaksin yang bisa mencegah penyebaran virus corona itu, bahkan kalau bisa membunuh virus ini. Kita berdoa kiranya Tuhan membantu, kalau boleh mempercepat proses ini sehingga obat ini bisa cepat ditemukan. Mari kita sama-sama buka suara, kita sehati berdoa memohon obat ini bisa cepat ditemukan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa.
Bapak Ibu, sekali lagi kita sehati berdoa, kita memohon Tuhan memelihara pendeta yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk para majelis, para aktivis, para pengurus di komisi. Kiranya mereka ini menjadi sebuah komponen yang baik, yang saling bekerja sama dan menciptakan sebuah lingkungan yang baik untuk jemaatnya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan kita. Kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan terus menopang pelayanan mereka. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kalian selanjutnya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang kenal mereka selama ini karena keterbatasan kesehatan mereka harus ada di rumah, ataupun mereka yang belakangan ini mereka sakit. Kita mengingat mereka, dan ada beberapa nama yang saya dapat di dalam grup pengurus wilayah GKI Kanaan. Ada Ibu Lina, kita berdoa untuk Bu Lina. Ada mamanya Ibu Mulia yang kakinya sakit karena pengapuran. Ada saudara Andi Sanjaya, Ai Chang Yen Hua, Pak Yahya, Ibu Rustina, dan juga mungkin Bapak Ibu mengingat beberapa orang tua kita yang selalu namanya tercantum di warta. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita memohon Tuhan, jikalau bisa Tuhan menyembuhkan penyakit mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdoa.
Jemaat sekalian, mari kita katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang ku terima dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Saat teduh, selamat malam, sampai berjumpa di hari Minggu.